Hai Teens, kembali lagi di tayangan Teens for Christ pada hari ini bersama dengan aku, Hani Handayani Cahyadi yang saat ini sedang menjalani tahap perkenalan di GKI Indramayu. Teman-teman, sebelum kita memulai renungan kita pada pagi hari ini, mari kita menyatukan hati di dalam doa. Ya Allah, kami sungguh mensyukuri kehidupan yang masih Engkau berikan kepada kami, dan jika hari ini Tuhan kembali berikan kami kesempatan untuk membaca dan juga merenungkan firman Tuhan, kiranya apa yang kami dengarkan pada hari ini boleh semakin memperlengkapi kami menjadi anak-anak Tuhan. Ke dalam tangan pengasihan-Mu, kami menyerahkan kehidupan kami. Amin. Teman-teman yang terkasih, tema kita pada hari ini adalah memiliki hati seorang hamba, yang perenungannya didasari dari Injil Lukas 1 ayat 28 sampai 38. Aku akan bacakan di penekanannya di ayat yang ke-38, demikian bunyinya. Kata Maria, "Aku ini hamba Tuhan, jadilah padaku menurut perkataanmu itu." Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Teman-teman, sebagai umat Allah, maka kita adalah hamba-hamba Allah. Meski dalam kasih Kristus kita diangkat menjadi sahabatnya dan sering kita mendengar bahwa kita adalah anak-anak Allah, tapi penting bagi kita untuk memiliki hati seorang hamba. Memiliki hati seorang hamba akan membuat kita menjadi pribadi yang rendah hati, bergantung pada Allah, serta bersedia mendengar, patuh, dan mengerjakan kehendak-Nya dalam ketaatan penuh. Maria yang adalah ibu Yesus memberikan keteladanan tentang memiliki hati sebagai hamba Allah yang taat penuh pada kehendak-Nya. Maria mendapat mandat dari Allah melalui malaikatnya bahwa ia akan mengandung dan melahirkan anak yang akan membawa keselamatan bagi dunia. Namun mandat ini, teman-teman, bukanlah hal yang mudah, karena kala itu Maria belum bersuami, dan dalam konteks saat itu berat konsekuensinya jika seseorang perempuan belum menikah tapi kedapatan mengandung. Maria bisa tidak diterima oleh tunangannya Yusuf, bahkan juga mendapat hukuman berat. Dalam menghadapi konsekuensi tersebut, Maria memberi respons yang sangat menarik. Ia tidak menolak dan mengeluh, tetapi justru menerima dengan kerendahan hati. Maria menyadari bahwa sesungguhnya ia hanyalah hamba yang harus taat pada kehendak Tuannya, yaitu Allah. Karena itu, meski dengan pergumulan yang berat, Maria taat dan menerima mandat itu dengan sukacita. Dibutuhkan kerendahan hati untuk dapat memiliki hati seorang hamba. Kita perlu mengakui ketidaklayakan kita di hadapan Allah agar kita dapat tunduk pada perintah-Nya. Untuk itu, teman-teman yang terkasih, mari kita belajar melalui keteladanan Maria yang bersedia untuk tunduk pada kehendak Allah dalam hidupnya, sehingga karya Allah yang luar biasa dapat terjadi melaluinya. Dan kiranya kita dapat menjadi hamba yang taat penuh pada kehendak Allah. Amin. Mari teman-teman, kita membawa perenungan ini di dalam doa. Kita berdoa. Ya Tuhan yang telah menciptakan setiap kami dan juga pemberi kehidupan kami sungguh bersyukur bahwa di dalam Kristus kami boleh dianggap sebagai sahabat, bahkan anak-anak yang berharga di mata-Mu. Tapi ajari kami Tuhan untuk juga senantiasa memiliki hati sebagai seorang hamba, agar dengan penuh kerendahan hati kami dapat melakukan apa yang Tuhan undang dan apa yang Tuhan minta terhadap kami. Dan biarlah kami juga boleh tumbuh menjadi anak-anak yang bersedia untuk melakukan hal-hal yang baik bagi kehidupan kami dan hal-hal yang juga dapat menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, ke dalam tangan-Mu kami menyerahkan seluruh kehidupan kami, terkhusus apa yang akan kami lakukan sepanjang hari ini. Ke dalam tangan pengasihan Tuhan kami memohon dan kami bersyukur. Amin. Sampai di sini teman-teman perenungan kita pada hari ini. Semoga ini dapat menjadi renungan yang semakin memperlengkapi kita. Dan jangan lupa untuk like juga, untuk share, bahkan boleh sharing di kolom komentar
apa yang menjadi tanggapan teman-teman. Juga boleh bagikan video ini kepada teman-teman yang lain supaya semakin banyak orang terberkati. Terima kasih teman-teman, sampai jumpa di renungan yang selanjutnya. Tuhan memberkati.